Halo teman-teman, jadi kita kembali lagi untuk membahas soal-soal CPNS tahun 2024. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai soal TIU, yaitu analogi verbal. Nah, kenapa sih soal analogi verbal ini perlu kita pahami bersama? Karena di setiap tes CPNS, yaitu tes SKD CPNS, analogi verbal ini selalu keluar di dalam soal-soal SKD. Nah, maka dari itu perlu sekali nih kita tahu pola bagaimana sih cara mengerjakan soal analogi verbal CPNS ini. Nah, untuk itu pertama kita akan mempelajari 3 pola yang ada di dalam analogi verbal. Yaitu kita langsung aja tulis 1. A B sama dengan CD. 2 juga sama, AB sama dengan CD. Nomor 3 juga sama, AB sama dengan CD. Nah, polanya gimana? Yang pertama, polanya itu adalah A itu bagian dari B. Atau dalam mengerjakan soal-soal analogi ini, kita harus membuat kalimat yang bisa menghubungkan antara kata satu dengan kata yang kedua. Nah, kalimat-kalimat itulah yang nantinya bisa menjadi patokan untuk menjawab atau memperkirakan C ke D ini. Misalkan, A itu bagian dari D, A bagian dari B. Maka, kita harus mencari jawaban yang C itu bagian dari D. C bagian dari D. Nah, yang kedua, bisa aja polanya itu terbalik, yaitu ke arah kiri panahnya. Yang berarti B bagian dari A, D bagian dari C. Nah, untuk yang ketiga, itu bisa aja polanya itu lompat seperti ini. A bagian dari C, B bagian dari D. Nah, untuk memahami soal-soal ini, yuk kita mengerjakan contoh soal analogi verbal ini sebanyak 10 soal. Nah, jadi kita kerjainnya bareng-bareng ya teman-teman. Jika teman-teman sudah tahu jawabannya, silahkan tulis di komentar di bawah. Langsung aja kita ke nomor 1. Nomor 1, santan kelapa. Nah, kita harus mencari hubungannya antara santan dan kelapa. Apakah hubungannya itu adalah pola ke-1, pola kedua, atau pola ketiga? Nah, kita harus membuat cerita terlebih dahulu. Nah, ceritanya seperti apa sih? Jadi hubungan santan sama kelapa itu apa? Nah, hubungan santan sama kelapa itu adalah santan merupakan cairan hasil olahan kelapa, ya kan? Nah, jadi kita cari jawabannya yang merupakan cairan atau hasil olahan A itu hasil olahan dari B, atau C itu hasil olahan dari D, itu yang mana? Nah, jawabannya itu adalah D, kaldu. Kaldu merupakan cairan hasil olahan dari daging. Oke, kita ke nomor 2. Petani sama traktor hubungannya apa ya? Jadi, petani itu menggunakan traktor untuk bekerja di sawah. Nah, berarti berhubungannya dengan alat untuk menunjang pekerjaan. Jawabannya yang tepat adalah D, yaitu nelayan menggunakan jaring untuk bekerja di sawah. Kalau misalkan nih kita cek ya, yang jawaban E, sopir menggunakan sepeda. Salah, karena sopir harusnya menggunakan mobil kan. Kalau dokter menggunakan mobil, ya salah juga, karena dokter itu bekerja misalkan menggunakan stetoskop, seperti itu. Terus D, dalang itu bekerja menggunakan cerita. Kurang tepat juga, karena dalang itu bekerja menggunakan wayang. Terus kalau raja bekerja menggunakan kereta, juga kurang tepat. Oke, kita ke soal nomor 3. Rata itu mulus. Nah, hubungannya rata sama mulus itu apa ya? Nah, jadi rata sama mulus itu kan sebenarnya satu
kata yang memiliki makna yang mirip. Kalau rata ya berarti mulus, atau rata itu hampir mirip maksudnya dengan mulus. Jadi rata itu bisa kita katakan rata itu sinonimnya adalah mulus. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bengkok. Bengkok itu sama artinya dengan berliku atau liku. Kita ke soal nomor 4. Bunga sama mahkota. Nah, hubungannya bunga sama mahkota itu apa? Jadi, perhiasan bunga itu adalah mahkota, atau kita sebut dengan mahkota bunga. Perhiasan bunga itu adalah mahkota. Sedangkan perhiasan alaminya wanita itu adalah rambut. Jadi, jawabannya adalah E. Kita ke nomor 5. Apotek itu obat. Nah, kita coba membuat kalimat yang tepat antara kata apotek dan juga kata obat, yaitu apotek itu apoteker itu membuat resep obat. Jadi apoteker itu tugasnya untuk membuat resep obat, sedangkan koki itu membuat resep masakan. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 6. Semir sepatu, sikat titik-titik. Jadi ini berhubungan dengan alat untuk membersihkan benda. Semir itu digunakan untuk membersihkan sepatu, atau semir itu dikerjakan pada sepatu. Jadi sikat itu adalah alat untuk membersihkan apa? Sikat itu adalah alat untuk membersihkan gigi. Jawabannya yang D. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke soal nomor 7. Kakak tua, merpati, titik-titik. Nah, hubungan kakak tua sama merpati itu sebenarnya apa? Jadi, kakak tua sama merpati itu adalah sama-sama hewan yang merupakan kelompok burung. Jadi, mereka dalam satu kelompok. Jadi, kita harus mencari hewan yang berada dalam satu kelompok juga. Misalkan anjing herder. Kemudian yang B, gurame sama kakap. Gurame itu adalah kelompok ikan. Kakap juga kelompok ikan. Jadi jawabannya yang B. Kalau C, gajah sama semut. Semut itu kan serangga. Sedangkan gajah ya jelas bukan serangga. Kalau singa sama naga. Singa itu karnivora. Biasanya kalau misalkan singa itu lebih tepat dengan misalkan harimau dan sebagainya. Kalau naga, nah kurang tepat kan? Kalau misalkan elang sama kupu-kupu, meskipun mereka hidupnya sama-sama terbang juga bukan kelompok yang sama, karena kupu-kupu adalah serangga, sedangkan elang itu adalah hewan karnivora yang bisa terbang gitu. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 8. Janji adalah janji bukti sama dengan titik. Hubungan janji sama bukti itu apa? Nah, janji itu kita harus disertai dengan bukti. Jadi, kalau misalkan janji, kita juga harus membuktikan. Jadi, janji harus disertai dengan bukti. Nah, analogi yang tepat atau yang sesuai itu adalah ucapan tindakan. Jadi, ucapan itu harus disertai dengan tindakan. Kalau janji harus disertai dengan bukti, seperti itu. Kemudian nomor 9, matahari terang. Jadi analoginya yang tepat adalah, matahari dan terang itu hubungannya apa ya? Jadi kalau ada matahari itu menjadikan terang, atau ada matahari itu menjadikannya terang. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E, api itu menjadikan panas. Kalau ada matahari ya efek akibatnya bumi ini terang gitu. Kalau ada api, kita dekat-dekat dengan api, akibatnya apa? Akibatnya kita merasa panas gitu. Oke, kita ke nomor 10. Pesawat terbang kabin titik-titik. Nah,
Teman-teman harus mencari hubungannya antara pesawat terbang dan juga kabin. Nah, tadi dari soal nomor 1 sampai 9, jawabannya apa? Silahkan tulis di komentar. Kemudian untuk nomor 10 ini jadi PR juga buat teman-teman mencari jawaban yang tepat yang mana ya? Apakah yang A, B, C, D, ataupun E. Nah, kalau teman-teman udah tahu jawabannya, silahkan juga tulis komentar di bawah beserta alasannya kenapa teman-teman memilih jawaban itu. Oke, sekian pembahasan soal TIU bagian tes analogi ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.